Anda kembali bersama kami di Gelar Perkara, Saudara. Terbakar api cemburu, seorang pria di Demak, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa adik iparnya sendiri. Mirisnya, setelah menganiaya korban sampai meninggal dunia, pelaku malah memperkosa korban. Lalu bagaimana kasus ini dapat terungkap? Berikut ini penelusuran tim Gelar Perkara. Mbak Laili 20 tahun ya sekarang. Iya, suka kan sama korban. Nah, mungkin gitu. Apa catatan? Nah, mungkin Cinta ditolak, nyawa pun jadi taruhannya. Istilah lawas yang sadis, namun inilah yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seorang pria 21 tahun tega membunuh gadis SMA yang notabene adalah adik iparnya. Tak hanya membunuh, pria ini sempat memperkosa hingga 2 kali sebelum akhirnya membunuh adik iparnya. Miris dan tak berperi kemanusiaan. Hukuman penjara 20 tahun hingga hukuman seumur hidup pun menanti tersangka. Lalu seperti apa kronologis dari aksi sadisme ini? Simak liputan kami dalam Gelar Perkara. Warga Kampung Dukuh Wangon, Desa Kebon Batur, Demak, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan yang dibuang di kebun sore itu. Diketahui, korban merupakan warga sekitar yang masih berusia 19 tahun. Terungkap, pelaku pembunuhan ialah kakak ipar korban yang menaruh cemburu karena cinta ditolak oleh korban. Sepekan lebih setelah penemuan mayat dari seorang siswi SMA yang dibunuh oleh kakak iparnya, sekarang kondisi dari rumah korban ini nampak sepi, tidak ada aktivitas yang cukup mencolok, hanya tadi saya sempat melihat orang tua atau ibu dari korban ini dan juga kakak dari korban yang sedang duduk-duduk di dalam rumahnya. Nah, saya akan menuju ke lokasi penemuan mayat dari korban ini. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu tetangga dari korban. Selamat siang Mas Syafi'i. selamat siang. Iya, Mas Syafi'i, boleh ditunjukkan kepada kami di mana lokasi penemuan dari mayat ini? Oke. Lalu ditemukan oleh Anak-anak kecil lagi main. Ya, main di sini dah. Nah, di atas itu pas main lihat ada sosok mayat tergeletak di sini. Tapi kan ini agak tertutup gitu ya, lokasi ini. Anak-anak itu berarti memang biasanya bermain di sini atau gimana, Mas? Di pekarangan Lembang sini yuk. Kemarin kan ini belum ditutup, baru selesai kejadian baru ditutup. Oh, oke. Tapi kalau biasanya sehari-hari gitu, ini ladangnya ini? Ya, ini Ladang milik siapa? tinggi-tinggi kemarin, Mbak. Ini udah kan injek-injek orang banyak kemarin. Nah, makanya rata halus kayak gini. Kemarin ya kayak gitu kemarin. Sehari-hari digunakan buat apa? Nggak ada Nggak ada. kayak bercocok tanam nggak di sini? Main di sini kok. Lihat dari situ, loh, ada mayat. Bilang sama kakek baru bilang sama tetangga-tetangga. Kalau posisi pada saat penemuan mayat tersebut, Mas Syafi'i itu ada di mana? Kan tetangga nih, lumayan dekat. Pas di rumah, lah si kakek itu, kakek anak itu tuh, bilang sama tetangga, di sini ada orang tergeletak gitulah. Tetangga-tetangga pada ke sini. Tapi saat itu belum tahu ya kalau itu adalah korban. Belum tahu. Soalnya kan agak wajah agak ketutup sama rumput-rumput. Pendatang. Si tersangka pendatang. Bukan asli sini. Kalau korban bergaul biasa gitu. Kalau korban bergaul biasa. Malah temennya banyak malah enggak. Masih tersangka itu yang agak pendiam. Soalnya bukan asli sini pendatang, makanya belum terlalu terbiasa dan lelah ya kayak kerajinan kesini ya gumun kaget yo jengkel campur seri marah juga. Tim Gelar Perkara menemui keluarga korban yakni kakak korban. Diketahui,
Pelaku menikahi kakak korban hanya alibi semata demi bisa dekati korban. Saat kejadian, kakak korban tidak mendengar apapun karena kondisi keluarga sedang tidur. Sudah nyariin, tanya teman-teman. Mbak pernah ke sekolah apa sih kuwi? Ora mbak, wong ora ke sekolah. Orang mangkat temurun dino tok gurune cerita, mangkat terus. Terus tahu kanca-kanca ya sudah goleki mbak, tapi gak ono sih ora sewarno mbak. Dia ajak ke rumah dia setengah 11. Habis itu habis duhur saya pulang sebentar. Kok buka korden mana dia ora ono. Iki nindi. Pak posisi gue chat teman terdekat di sini. Dalam mbak. Lah mbak apa ora? Ora mbak. Lah wong lu ngombe kowe ora. Bilang dia suka sama adiknya Mbak Laili. Dia pernah bilang nggak sama Mbak Laili? Gak bilang. Dia bilang dia pernah ngelamar si adiknya Mbak Laili. Itu bener nggak? Gak pernah ngomong. Nggak pernah melamar berarti ya? Gak. Dan keluarga harapin untuk si Syarif ini. Hukum berat, seberat-beratnya. Dia seberat-beratnya. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menganiaya korban sebanyak 2 kali. Pelaku memperkosa korban setelah korban tak sadarkan diri. Terungkapnya kasus ini adalah pada saat ada laporan ya dari warga itu tanggal 25 Mei 2002 sekira pukul 14.00. Selanjutnya personil kita Polsek dan Polres datang ke TKP itu tepatnya di Dukuh Kadilangon, Desa Batursari, Kecamatan Meranggen. Setelah itu kita melakukan penyelidikan olah TKP di tempat tersebut. Kita temukan bukti-bukti dan kita juga melakukan klarifikasi wawancara terhadap beberapa saksi, terutama adalah yang satu rumah dengan korban atau keluarga daripada korban. Di situ ada orang tua dari korban, kakak korban dan kakak iparnya. Selanjutnya memang setelah mengerucut ya, karena ada beberapa bukti pendukung yang kita dapatkan juga, termasuk dari handphone yang kita temukan milik korban, sehingga dari penyelidikan kita, pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang kita temukan mengerucut bahwa tersangkanya adalah kakak iparnya sendiri, seperti itu Mbak. Pemeriksaan ya, klarifikasi terhadap tersangka bahwa tersangka ini menelpon ya, mencari adiknya ya, adik iparnya atau si korban ini menelpon ke handphone korban tapi tidak diangkat. Pada saat kita melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, ditemukan handphone daripada korban ini terletak di baju di dalam ini ya, baju dalaman di korban, sehingga kita juga mengecek handphone tersebut ternyata tidak ada panggilan dari nomor kakak iparnya. Jadi disitulah kecurigaan kita lakukan penyidikan dan tersangka mengakui perbuatannya membunuh adik iparnya sendiri, seperti itu. Awal ceritanya bahwa tersangka ini kenalan dengan kakaknya, kakak si korbannya, melewati media sosial, Facebook, inbox, kenalan. Selanjutnya dari si tersangka ini minta alamat dan nomor telepon daripada kakak si korban. Berawal dari situ, selanjutnya
si tersangka ini mainlah ke rumahnya korban, ketemu dengan kakaknya, selanjutnya berkomunikasi, dan pada saat tersangka ini main ke rumah korban, ini berpapasan dengan korban. Selanjutnya tersangka minta nomor handphone si korban pada kakaknya. Jadi setelah diminta dan beberapa hari langsung menghubungi dan menyatakan bahwa si tersangka ini suka dengan si korban, seperti itu. Jadi memang kita sudah melakukan penyidikan ya, pemeriksaan terhadap tersangka bahwa motifnya ini adalah cemburu, Mbak. Jadi cemburu karena si korban ini memiliki pacar, padahal tersangka sudah memacari kakaknya, seperti itu. Tapi lebih condong dan suka ke korban untuk si tersangka ini. Sekarang dengan kakaknya, si tersangka ini menaruh hati kepada adiknya karena ditolak. Dan proses daripada pernikahan tersangka dengan kakaknya si korban ini di bulan April ya, di bulan April 2022, dan kejadian pembunuhan ini di bulan Mei. Jadi ada sekitar kurang lebih 1 bulan dari pernikahan itu, kejadian ini. Benturan ke lantai, pemukulan dengan kayu, apa yang nggak bangun orang-orang yang di dalam rumah ya, itu? kita sudah lakukan pemeriksaan ya terhadap saksi-saksi yang ada di rumah itu. Memang posisi mereka sedang tidur semua, dan volume daripada musik yang ada di handphone itu keras sekali. Makanya kan si korban kan sempat menegur, si tersangka ini sempat menegur si korban ya. Oh, jadi diperkosa, dibunuh itu ada musik? Iya, betul. Posisi kan masih nyala. Sempat melakukan aksinya yang pertama itu kan dia mengucapkan juga kata-kata saya minta ya bersetubuh dengan kamu, tapi jangan ngomong ke kakakmu dan ibumu, itu pakai bahasa Jawa. Setelah itu ditolak. Akhirnya dilakukanlah kekerasan terhadap si korban. Setelah itu kan setelah melakukan setubuhan masih tidak sadarkan diri, kembali si tersangka ini. Nah, di jam 1 inilah dia karena ketakutan ya, awalnya rasa cemburu dan ketakutan diketahui, akhirnya itulah dia melakukan lagi sampai dengan proses mencekik terakhir itu, membunuh itu tadi, sekaligus memukul dada sebelah kiri korban menggunakan kayu ya, dan kayu itu juga sempat mau dihilangkan dengan cara membakar. Menerapkan pasal 340 Mbak, pembunuhan berencana, subsidiar 338 ya, pasal pembunuhan. Ancaman hukumannya adalah maksimal hukuman penjara seumur hidup, Mbak. Kepada tim gelar perkara, pelaku mengaku cemburu karena korban memiliki kekasih. Kekesalan memuncak saat hari kejadian, korban menyetel musik dengan suara keras. Namun pelaku tak ingin melewatkan kesempatannya menuruti nafsu bejat untuk perkosa korban meski tak bernyawa. Saya cemburu sama si korban. Karena saya cemburu karena dia itu bawa laki-laki ke rumah. Saya laki-laki itu belum siapa-siapanya, pacarnya juga bukan. Si korban saya tanya, dia tidak mau mengaku. Saya cuma ingin tahu saja laki-laki itu siapa. Kalau memang dia pacar, saya nggak apa-apa, nggak akan ganggu. Tapi dia si korban tidak mau ngasih tahu. Ya saya biarkan saja karena saya mau deketin adiknya. Dulu kan waktu saya mengatakan cinta sempat ditolak sama si korban. Nah, habis itu saya berpikir waktu kakaknya pulang dari pondok, saya berpikir saya mau nikahi kakaknya, melamar kakaknya. Sebab mengapa saya menikahi kakaknya, karena saya mau mendekati si korban. Suka sama adiknya itu belum pernah bilang, nggak, sama sekali nggak pernah bilang. Bener pacarnya, seharusnya kan tinggal kasih tahu saja kan nggak apa-apa, saya nggak akan ganggu.
Mungkin saya cuma akan deketin kakaknya saja. Mungkin saya akan dukung kalau emang itu benar pacarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak mau ngasih tahu ya, karena saya suka mau deketin kan cemburu gitu. Tapi kan udah nggak bisa deketin lagi, kan udah nikah sama kakaknya. Dulu belum. Kalau yang si korban ngajak pulang laki-laki itu saya belum menikah sama kakak korban. Pada saat pingsan itu, katanya Mas Arief tadi itu sayang sama si korban. Iya, memang saya sayang, tapi karena saya udah terlalu sangat cemburu karena hati saya udah terlalu sakit, saya nggak bisa nahan. Ya itu yang harus saya lakukan karena hati tidak bisa ditahan kalau udah sakit. Berantem atau berkomunikasi sama si korban itu tidak pernah, karena saya sering berkomunikasi itu biasanya lewat chat di WA, obrolan biasa, tanda-tanda biasa. Awal akhir saya chatan sama si korban itu sekitar 3 hari. Tindak kejahatan pembunuhan yang sadis seperti ini harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Harapannya tentu agar tak ada lagi yang nekat melakukan pembunuhan seperti ini. Cindy di lapangan, Dedi Setio, Kompas TV Demak, Jawa Tengah.